Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kadang kalau kita melihat diri kita, kok kayaknya ada hal yang berbeda ya dari orang lain. Ada hal yang kurang, kok nggak bisa sama ya dengan orang lain. Kenapa saya tidak bisa lebih dari ini? Ini kadang-kadang jadi pertanyaan kenapa, dan kenapa. Jadi sulit sekali kita memahami, bahkan menerima apa yang ada dalam diri kita. Nah, ini akan jadi topik kita hari ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi orang yang benar-benar memberlakukan diri kita, menerima diri kita apa adanya. Dan kita akan bahas bersama pakarnya. Ada psikolog kita hari ini, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Kabar baik, Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ngobrol tentang penerimaan diri atau self acceptance. Nah, kalau kita bicara tentang penerimaan diri, kadang-kadang kita memang paling sulit ya melakukan itu karena setiap kita menemukan suatu hal yang negatif atau hal yang tidak berkenan pada diri kita, apalagi kita membandingkan lagi pada orang lain. Pertanyaan selalu yang keluar adalah kenapa ya? Kenapa ya? Dan selalu mencari jawaban dari kata kenapa. Dan ini akhirnya kita makin sulit dan makin jauh untuk bisa mengenal dan menerima diri kita. Menurut Mbak Yu, ini hal yang wajar? Memang naluriah atau natural akan terjadi pada setiap orang atau setiap manusia, atau sebenarnya ada hal yang salah nih dalam kondisi tersebut? Iya, kalau di social comparison theory memang akan begitu. Jadi memang manusia punya tendensi atau kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dari konsep manusia ini makhluk sosial. Jadi memang akan ada selalu, kok dia gitu aku enggak, kok dia bisa ini atau enggak, kok dia udah sampai situ aku belum gitu kan ya. Nah tapi itu hal tersebut ada baiknya ada enggaknya. Baiknya adalah ketika kemudian itu berada dalam takaran yang pas, maka kita bisa melihat oh iya dia berada di titik itu, apa yang sudah dia alami saya juga bisa menjadi seperti itu, strategi-strategi apa yang bisa saya lakukan. Itu dalam cakupan yang sehat gitu. Tapi ketika itu terlalu gitu kan ya, baik dengan yang lebih tinggi dari kita atau lebih rendah dengan kita, akan ada dampaknya tersendiri bagi diri kita. Kalau selalu bandingkan dengan yang lebih tinggi, akhirnya jadi selalu merasa rendah diri. Kalau dia begitu, belum lagi muncul rasa iri hati, kok dia enak banget ya segala macam gitu, kok dia bisa seperti ini, seperti itu. Hidupnya menyenangkan sekali gitu kan kalau membandingkannya, sehingga kita merasa rendah diri, kemudian akhirnya untuk mental health juga tentunya tidak sehat. Kalau membandingkannya dengan yang lebih di bawah, malah akan muncul tendensi perasaan oh ada berbangga diri gitu kan, oh saya lebih hebat, oh saya lebih bagus gitu kan, sehingga hati-hati nanti bisa sampai ke konsep fixed mindset, jadi nggak berkembang gitu. Oh iya aku udah jauh lebih hebat, lebih bagus gitu. Emang akan membandingkan, tapi nggak boleh keterusan, harus berada dalam takaran yang pas atau tepat gitu. Oke, nah kalau kita bicara tadi tentang kekurangan diri, kita harusnya bisa menerima, tapi kadang-kadang proses kita menerima dengan cara nggak apa-apa kok, ya oke lah kayak gini, saya juga ini kok, akhirnya membangun toxic positivity untuk diri sendiri. Ini juga kan sekarang lagi hits juga ya. Gimana caranya proses ini tidak sampai ke toxic positivity, tapi benar-benar mengarah tepat pada kepenerimaan diri. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai si penerimaan diri sendiri atau self acceptance, itu kan konsepnya adalah kita menerima diri kita seutuhnya, hal-hal yang baik ada dalam diri kita maupun yang buruk di dalam diri kita, kita mudah untuk menerimanya gitu. Jadi kalau toxic positivity biasanya kan mengeliminir atau menghilangkan hal-hal yang kemudian kita terasa buruk, kemudian oh ya udah nggak apa-apa, oh ya udah ini emang diriku apa adanya gitu kan. Berlindung di balik itu, berlindung di balik aku sayang sama diriku sehingga aku tidak perlu melakukan self love ya apa-apa gitu kan. Padahal itu kan konsep yang salah. Apalagi kalau itu udah dikaitkan dengan self love, hati-hati loh. Self love bukan yang seperti itu loh modelnya gitu kan. Itu bukan self love loh. Nah makanya ketika kemudian penerimaan diri itu bukan berarti kita menerima seutuhnya bulat-bulat dan tidak kemudian melakukan perbaikan atas apa yang dilakukan, tapi kita tetap melakukan apa yang bisa untuk diperbaiki, membuat ini jadi baik seperti apa, tentunya dengan pola pikir dan cara-cara yang juga sehat. Nah kadang-kadang seseorang tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan ini adalah bentuk penolakan diri dari apa yang dia rasakan atau apa yang dia punya gitu kan. Nah sebenarnya gimana caranya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini bukan memotivasi, justru membuat diri kita nggak bisa menerima diri kita sama sekali. Oke, jadi kalau orang yang punya self acceptance yang sehat gitu kan, sebetulnya dia paham bahwa yang namanya individu
manusia itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Akan ada bagian-bagian dari diri kita yang mungkin tidak se-excellent bagian-bagian yang memang menjadi strength atau kekuatannya kita gitu. Nah, orang dengan individu dengan self acceptance yang tepat gitu, dia akan mampu untuk melihat dua hal ini sebetulnya sebagai satu komponen yang saling melengkapi dan kemudian membuat saya justru menjadi individu yang unik, yang kemudian dengan kelebihan dan kekurangan saya ini saya hadir sebagai individu yang unik, autentik gitu kan, dan kemudian memiliki ciri khas sebagai diri saya seperti ini gitu. Sehingga dia nggak berusaha untuk kemudian menolak, oh saya nggak mau bagian-bagian yang jeleknya itu, saya nggak mau, saya maunya bagusnya semua, menolak bahwa orang punya kelemahan, kadangkala kita gagal dalam satu hal gitu kan, mungkin juga kita nggak sejago yang lain di aspek yang tertentu gitu. Nah, kalau misal self acceptance-nya rendah, itu umumnya diiringi dengan hal-hal yang kayak gitu, yang oh saya nggak boleh gagal di satu bidang, harus berhasil semuanya. Sehingga nggak menerima bahwa oh ya kadang ada hal-hal di mana saya mungkin bagus, tapi ada hal-hal yang saya mungkin nggak oke, tapi bukan berarti didiemin aja nggak oke. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya mau membantu, membuat ini menjadi lebih oke gitu. Oke, jadi memang nggak begitu saja kita biarkan, tapi juga nggak akhirnya mengeliminir semua juga apa yang jadi kekurangan kita ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Nah, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang penerimaan diri. Apalagi untuk kalau kita bicara tentang penerimaan diri, ini nggak cuma dilakukan atau dirasakan oleh orang dewasa ya, harus menerima kondisi kita. Dari kecil seorang anak pun bisa merasakan suatu hal yang berbeda, suatu hal yang kayaknya kurang berkenan atau kurang nih pencapaiannya pada diri saya, atau mungkin kondisi saya kok berbeda ya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini kita coba ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Rudi dengan putrinya Jalika dan juga tantenya ada Ibu Herlen. Langsung kita sapa yuk. Halo Pak Rudi, Jalika dan Ibu Herlen, apa kabar? Hai. Oke, cantik sekali Jalika. Aku boleh tanya Jalika usianya berapa sekarang, Nak? 8 tahun. Oke, 8 tahun. Oke, Pak Rudi dan juga Ibu Herlen, hari ini kita bicara tentang penerimaan diri. Kalau kita bicara tentang kondisi seseorang pastinya berbeda-beda. Ada hal yang sesuai, mungkin sepertinya sesuai hal yang diinginkan, ada yang mungkin berbeda dari kebiasaan atau kondisi umumnya. Nah, bisa diceritakan mungkin kalau pernah tidak mengalami hal-hal terkait dengan Jalika sendiri, merasakan kok saya berbeda ya dari teman-teman lain. Pernah tidak merasakan hal tersebut atau punya pengalaman tentang kondisi tersebut? Ada sih ya, kayak si Jalika ini kan maminya kan meninggal 2015 ya. Waktu itu dia umurnya masih 1,5 tahun gitu. Jadi di sekolahan sih dia pernah ditanyain sama temennya, maminya kemana gitu. Habis itu dia sampaikan ke saya gitu. Ya awalnya sih saya sedih sih, jadi saya nggak bisa jawab. Habis itu sebulan lagi dia tanya lagi, maminya kemana. Jadi saya cuma bisa bilang maminya udah di surga. Oke, Jalika sekarang usianya 8 tahun, pastinya lagi seru ya sekolah ya Nak ya. Nah, kalau waktu itu perasaan Jalika kan mungkin lagi belum bisa lagi nih ketemu mami lagi di surga. Biasanya Jalika doa apa sih buat mami? Mami bahagia di surga. Mami bahagia di surga, amin ya. Oke, kalau di sini ada Ibu Herlen, tantenya Jalika ya. Ini mungkin Ya betul. bisa jadi sosok ibu yang bisa menggantikan, walaupun sebenarnya tidak bisa 100% menggantikan, paling tidak sosok ibu yang ada di samping Jalika. Apa yang bisa, apalagi ini kan sama-sama perempuan, Jalika juga anak kecil yang lucu pastinya. Dengan kondisi yang dialami Jalika saat ini, apa sih yang biasa Ibu Herlen memberikan masukan, memberikan motivasi agar Jalika merasa
hidupnya tuh juga lengkap dan sempurna? Jelika kalau untuk menggantikan peran seorang ibu, namanya mungkin ibu tidak akan tergantikan ya, namanya bukan. Tetapi untuk keseharian kan kebetulan kita tinggal bersama orang tua, kemudian bersama saya juga. Nah, keseharian inilah dalam proses edukasi dia sehari-hari biasa memang saya temanin. Nah, kebetulan memang sejak kecil Jelika juga suka bermain musik, jadi kita memang ada memasukkan dia untuk ke program ekskul dengan guru private untuk bermain piano. Jadi sejak kurang lebih di usia 3,5 tahun, Jelika diperkenalkan ke instrumen musik yaitu piano hingga sekarang, dan kebetulan memang dia enjoy sekali dengan bermain musik. Jadi kita sendiri sih sebenarnya bukan tujuan untuk kompetisi ataupun bagaimana, tetapi lebih ke arah supaya Jelika mengerti akan kemandirian, kemudian juga rasa tanggung jawab, disiplin, agar hal-hal tersebut bisa tertanam di dirinya, karena itu untuk hal-hal positif dalam belajar musik dibutuhkan konsistensi yang jangka panjang. Jadi dengan semua itu Jelika juga bisa mencurahkan secara ekspresi ya, mencurahkan apa yang dia rasakan melalui musik. Oke, jadi memang menggantikan posisi atau menggantikan sosok ibu pasti tidak mungkin, karena ibu ya satu gitu ya untuk anaknya, tapi ya, memberikan betul. Kehidupan yang baik, kehidupan yang membuat Jelika sendiri bisa memahami bahwa dirinya begitu berharga, pastinya sangat mungkin gitu ya Mbak Ayu. Nah, apa yang dilakukan Pak Rudi, Bu Herlan dan juga keluarga untuk memberikan aktivitas yang membuat Jelika merasa dirinya punya banyak kelebihan, apalagi di dunia musik? Menurut Mbak Ayu ini suatu hal langkah yang baik nggak? Ini suatu hal yang sangat baik sekali tentunya gitu kan ya. Apalagi Jelika sendiri gitu kan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rudi gitu kan, memang ditinggal oleh ibu dari kemudian usia sangat kecil gitu. Artinya kemudian banyak hal yang memang menjadi struggling tersendiri bagi Jelika, bagi ayah dan juga bagi keluarga. Kemudian hal-hal tersebut rentan kemudian untuk membuat ya tadi pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin kok kita berbeda ya dengan yang lain, kok nggak sama ya atau apa. Tapi kemudian memberikan kesempatan bagi Jelika untuk mandiri, untuk kemudian mengenal bakat yang ia miliki, mengetahui potensi yang dimiliki gitu. Itu bisa membuat membawa perasaan pada anak bahwa oke, memang ada satu hal yang mungkin tidak sempurna di dalam hidupku, tetapi ada hal lain yang juga menjadi satu hal baik dalam hidupku, dan kemudian ini tidak mengurangi apapun atas keterberkatan hidup yang aku miliki gitu. Karena diisi kekosongan-kekosongannya oleh orang-orang terkasih dengan kemudian hal-hal yang juga baik dan kemudian memfasilitasi untuk mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh anak gitu. Ini kan satu hal yang bagus banget gitu, karena ketika kita berfokus pada ketidaksempurnaan yang dimiliki tentunya hanya akan berfokus di situ. Tapi ketika kita melihat bahwa oh iya, walaupun itu terjadi namun ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, tetap ada orang-orang terkasih yang kemudian membantu mendukung apapun kondisinya. Nah, itu bisa membuat perspektif yang berbeda atas satu situasi. Apalagi ini dilakukan sejak dini saat usia Jelika juga masih sangat belia, jadi membuat mindsetnya juga terbangun dengan baik ya. Aku mau tanya dong sama Jelika, Jelika kan main musik apa sih? Terus suka nggak main musiknya? Jelika main musik apa yang paling Jelika suka? Piano. Cita-citanya mau jadi pemusik gak nanti pas besar? Oke, pastinya ya cita-citanya mau jadi pemusik yang andal, pemusik yang bisa menghibur banyak orang dan menginspirasi dengan karya-karyanya ya. Oke. Nah, Pak Rudi dan juga Ibu Herlan, di sini ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita kali ini, silakan. Mungkin satu pertanyaan, kalau misalnya kita lihat kan untuk di dunia sekarang ini kan dunia yang kompetitif ya. Jadi anak-anak cenderung dari kecil itu banyak sekali diberikan kegiatan ataupun
ekstrakurikuler yang mereka ikuti, baik itu akademis ataupun non akademis. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, kalau banyak kita lihat anak-anak yang kita nggak tahu apakah mereka itu melakukannya dengan hati ataupun mereka melakukan dengan tidak sesuai dengan hatinya, gitu. Jadi mungkin bagaimana cara mendidik anak itu supaya mereka bisa tertanam bahwa sebenarnya it's okay not to be okay. Jadi mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya yang mereka inginkan tanpa ada fear terhadap apapun. Oke, pertanyaannya bagus banget deh. Bagus banget. Pertanyaannya bagus sekali. Memang di era yang serba kompetitif ini banyak kemudian orang tua yang kadang lupa bahwa sebetulnya anak juga punya hak untuk menyampaikan apa yang ia suka, ia tidak suka, dan kemudian dan hal tersebut penting untuk kemudian membuat anak menjadi lebih stabil secara psikologis, secara mental, karena memang melakukan sesuatu yang ia sukai, bertanggung jawab melakukan hal tersebut, dan tentunya akan jauh lebih bermanfaat bagi anak. Tapi kemudian cara taunya tuh gimana gitu kan, dari mana bisa tahu itu semua gitu. Yang pertama bisa dilakukan adalah selalu make a good connection dengan anak. Jadi relasi yang baik, relasi yang hangat dengan anak gitu kan, itu yang akan membuat anak percaya bahwa oh, lingkungan sekitar saya adalah lingkungan yang aman, yang menerima saya apa adanya, meskipun saya misalnya menyampaikan ketidaksukaan saya terhadap suatu hal. Karena sebetulnya fondasi dasar anak secara emosi adalah kebutuhan untuk dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Apapun itu, seringkali anak berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahkan melakukan atau menyampaikan atau melakukan hal yang sebetulnya ia tidak begitu suka, tapi tetap dilakukan demi untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitar terdekatnya, terutama ya orang tua dan pengasuh utama. Tapi memberikan assurance pada anak atau keterjaminan bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pilih, kasih dan sayang kami selaku orang tua dan pengasuh tidak akan pernah berkurang untukmu. Kamu aman berada bersama kami, kamu boleh menyampaikan apapun yang kamu suka ataupun kamu tidak suka, berpendapat, dan itu tidak akan mengubah kasih sayang kami. Itu perlu untuk disampaikan pada anak. Kemudian diiringi juga dengan perilaku yang memang nggak memaksakan itu, sehingga anak merasa bahwa aku tetap diterima, menjadi apapun aku tetap diterima. Fondasi dasar itu ketika sudah didapat oleh anak dari lingkungan terdekat dan pengasuh terdekatnya, niscaya ia akan mereplikasi dan kemudian membawa itu ke dunia luarnya, ke dunia luar, sehingga ia akan tumbuh menjadi anak yang memang berani menyampaikan, merasa aman, walaupun orang luar mungkin bilang bahwa wah kamu nggak bisa seperti itu, tapi dia tahu aku bisa balik ke orang tua dan pengasuh utamaku untuk tempat aman di mana aku bisa menyampaikan apa yang aku suka atau tidak, dan aku tetap akan diterima. Jadi keterjaminan dan rasa itulah yang harus ditumbuhkan untuk membuat anak mau dan kemudian merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang dia ingin. Kira-kira seperti itu Ibu Erlen, Pak Rudi dan juga Jalika, semoga bisa diterapkan ya. Jalika semangat terus belajarnya ya. Terima kasih loh sudah ngobrol di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Bye. Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar jadi memang peran orang-orang terdekat, keluarga sebagai rumah ternyaman ini sangat penting untuk membuat seseorang bisa menerima dirinya sendiri sebenarnya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang self acceptance atau penerimaan diri. Nah, tadi kita sudah berbincang juga dengan narasumber kita yang masih belia banget ya pastinya, dan ini perlu support system dari banyak orang untuk bisa membangun lagi kehidupannya ke depan gitu. Nah, kalau bicara tentang hal-hal yang berbeda, hal-hal yang tidak sama gitu. Nah, kadang-kadang ini sebenarnya dari kecil kan memang sering sekali ditanyakan oleh anak-anak yang tadinya mungkin ditanyakan secara ringan gitu ya. Akhirnya makin besar, padahal sebenarnya mungkin di usia 8 ini sudah bisa dijawab. Di usia remaja ditanyakan lagi, berbeda lagi. Jadi sebenarnya penerimaan diri itu nggak berhenti pada satu kondisi saja. Setiap fase kadang-kadang kita bisa merasakan penerimaan yang kembali terusik, ya nggak sih Mbak? Iya. Karena kan dinamis ya, dan kemudian lingkungan juga berubah-ubah gitu kan. Sehingga
Sehingga harus gimana nih gitu kan ya, lingkungan berubah-ubah, senantiasa dinamis, dan kemudian kita seringkali pada akhirnya berhenti dan mempertanyakan ke dalam gitu kan ya, ini benar nggak ya, kok gini gitu kan ya. Tapi sebetulnya memang ups and down, memang suka berubah-ubah, dan kadangkala satu fase kehidupan mengusik itu kembali gitu kan ya. Tapi ketika kita punya dasar fundamental yang bagus, biasanya abis nanya ke dalam diri, ada perasaan ragu, balik lagi kok. Tapi dasar fundamentalnya itu harus benar, bahwa memang setiap individu itu ada kelebihan kekurangannya, itu yang membuat saya menjadi unik. Nggak apa-apa saya gagal di yang ini, tapi kemudian saya bisa perbaiki. Justru dengan self acceptance yang bagus, kita bisa nge-review diri kita, nggak denial mulu gitu kan, dengan kekurangan-kekurangan, tapi bisa menerima dan kemudian reviewing, kemudian oh berarti aku yang kurang di sini, ini harus diperbaiki. Itu yang kemudian kalau orang punya self acceptance yang oke, itu salah satu manfaatnya itu. Gitu. Nah kadang-kadang mungkin ini juga jadi banyak orang tua tunggal gitu ya, kadang-kadang akhirnya sibuk mencari pengganti karena pertanyaan anak yang selalu merasa dirinya berbeda karena tidak dalam keluarga yang lengkap. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk orang tua tunggal untuk bisa memahami bahwa harus dipisahkan penerimaan diri anak bahwa dirinya harus hidup dengan orang tua tunggal dan juga kebutuhan si orang tua tunggal ini untuk pendampingnya. Nah, PR-nya sebetulnya adalah di situ untuk menjelaskan bahwa setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada kondisi yang memang ada ayah dan ibunya, ada kondisi yang mungkin hanya diasuh oleh ayahnya saja atau ibunya saja, tapi itu tidak mengurangi kebutuhan apa yang paling diperlukan anak adalah apa? Sayang dan penerimaan. Itu tidak mengurangi sayangnya kita loh. Kalau misal mereka dapatnya 2, mami di sini kaliin 2, papi di sini kaliin 2. Jadi tetap dapatnya lengkap. Lalu validasi, merasa disayang nggak? Oh iya aku merasa disayang. Iya aku sayang dengan kamu. Bahasa-bahasa yang seperti itu yang kemudian membuat anak merasa yakin bahwa oh ya aku diterima. Karena kalau self acceptance itu seringkali orang yang di masa dewasanya gitu kan ya, sulit untuk sampai ke tahapan penerimaan diri adalah ketika waktu kecilnya itu sering nggak penuh hal-hal tersebut, sering ada dapat komparasi, sering kemudian merasa bahwa ia perlu membuktikan sesuatu dan menjadi sempurna untuk kemudian dapat diterima oleh figur-figur terdekat yang sebetulnya dia butuh banget tuh untuk diterima seapa adanya itu gitu. Sehingga pada saat nanti besar sibuk merevaluasi diri, saya udah cukup belum ya, saya udah ini ya, oh ya nggak bisa nih, saya harus bagus banget nih, ini nggak oke nih yang kayak gini, saya harus menjadi lebih bagus, saya harus ini, sehingga hal-hal yang buruk tuh ditolak atau di denial terus-terusan gitu. Oke, jadi sebenarnya dari kecil, dari ya itu tadi support system, bahkan kalau dalam kondisi tadi anak-anak yang mungkin dalam orang tua juga penerimaannya tadi 2, si ibu juga harus melakukan penerimaan diri pada kondisinya, anak pun juga seperti itu. Jadi memang ini satu hal yang setiap fasenya dinamis, bisa terus berganti juga. Kadang kita sudah bisa menerima di fase ini, di fase berikutnya kita melakukan lagi hal-hal yang denial dan harus bisa paling tidak meyakinkan diri kita bahwa kita sebenarnya ada sosok yang unik dan bahagia gitu ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu makasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, Keluarga Indonesia semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.